Anda bukan orang biasa, Anda bukan orang sembarangan, Anda sudah terpilih dari semula. Shalom sahabatku, sahabat Tuhan, selamat datang, selamat kita bertemu kembali di Langit Mujizat. Kali ini kita membahas firman Tuhan, hal yang sangat penting sekali. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Dan kita berharap mujizat Tuhan berlaku bagi kita yang mendengar. Apapun masalah kita, apapun sakit penyakit kita, hubungan rumah tangga kita, masalah pekerjaan kita, masalah anak, masalah rumah tangga, tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang berlaku bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Engkau pertemukan kembali kami dengan sahabat-sahabat Tuhan di Langit Mujizat ini. Kiranya kasih setia-Mu turun atas kami semua, sebab kuasa-Mu tidak terbatas. Dari jangkauan manapun melalui media platform apapun, Engkau dapat menyalurkan kuasa mujizat-Mu. Engkau pemilik langit dan bumi semesta alam, gugusan langit, bulan, dan bintang adalah milik-Mu. Semua jaringan internet komunikasi, jaringan susunan sistem pemerintahan, kerajaan, kepresidenan sebagai republik, semua dalam tangan-Mu. Engkau yang menguasai finansial, Engkau yang menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia. Semua tataran, ilmu pengetahuan adalah milik-Mu. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita membuka Alkitab kita. Anda yang punya Alkitab di rumah boleh membukanya, atau Android boleh membuka Android OS di gadget Anda masing-masing. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-19. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 3 ayat 19, dikatakan demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul pada saat itu, Rasul-Rasul pada saat itu menyampaikan berita pertobatan. Pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini disampaikan di kalangan orang banyak untuk mengajak mereka bertobat. Tapi ada satu hal yang sangat menarik dari ayat ini. Ajakan ini dimulai dengan kata sadarlah. Sadarlah, lalu bertobat. Setelah bertobat, maka ada dosa dihapuskan. Sehingga saya bisa katakan seperti ini. Kesadaran itu penting sekali di awal pertobatan. Karena tidak mungkin kita bertobat sebelum kita sadar. Kata bertobat sendiri dalam arti bahasa aslinya artinya berbalik. Berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang baik. Tanpa kesadaran kita tidak akan mungkin berbalik. Tanpa kesadaran tidak akan mungkin kita mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Perubahan selalu dimulai ketika ada langkah berbalik, ada pikiran berbalik, ada tindakan untuk berbalik. Saat ini apapun masalahmu, kesulitan dalam hidupmu, pastikan Anda sadar. Sadar artinya self-awareness, kesadaran akan diri kita sendiri. Jujur kalau saya mau katakan, seringkali kita terlalu sadar di luar kita daripada sadar ke dalam. Kita terlalu sadar dengan kekurangan orang lain, sehingga kita tidak sadar dengan kekurangan kita sendiri. Kita sadar dengan kesuksesan orang lain, tapi kita tidak sadar bahwa kita juga mampu untuk sukses seperti mereka. Mereka memiliki waktu yang sama dengan kita 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Tetapi kesadaran kita lebih banyak di luar. Kita lebih sadar dengan kondisi ekonomi, kondisi yang sedang tidak karu-karuan saat ini. Situasi ekonomi, keterpurukan dalam dunia kerja, bisnis kita yang tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kita terlalu sadar dengan segala sesuatu yang di luar kita. Kita tidak sadar dengan siapa diri kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa di dalam kita ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di luar. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 juga dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita adalah rumahnya Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 1 ayat 23, anak itu lahir akan disebut namanya dengan Immanuel, artinya Allah beserta kita, Tuhan beserta kita. Tuhan tidak jauh dari kita, Dia di dalam kita. Kesadaran ini perlu kita miliki, siapa kita yang sesungguhnya. Mari kita berhenti dari kesadaran di luar kita, kesadaran akan kondisi ekonomi, kondisi politik, situasi yang tidak bisa kita prediksi, itu di luar kontrol kita. Kita masih mempunyai harapan di dalam. Kita lihat bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat.
Ketika itu Saul ketakutan karena Saul terlalu aware terhadap hal yang di luar dia. Dia melihat tinggi Goliat 6 kaki, peralatannya lengkap, kepiawaiannya, kemampuannya sebagai seorang panglima perang tentara Filistin dibandingkan dengan Daud, anak kemarin yang belum punya pengalaman apa-apa, tidak mempunyai senjata berat, tidak mempunyai kelengkapan baju perang. Dia hanya memiliki ali-ali dengan batu secukupnya. Dia hanyalah seorang penggembala 2-3 ekor domba. Dia hanya tahu main kecapi dan main seruling. Apa yang bisa diharapkan untuk berperang dengan orang yang punya keterampilan dan pengalaman perang di medan tempur seperti Goliat? Saul ketakutan karena terlalu aware, terlalu sadar dengan apa di luar dia. Tetapi beda dengan Daud. Daud punya kesadaran tentang siapa yang di dalam dia. Sehingga dia berkata kepada Goliat, hari ini juga aku akan memberikan tubuhmu menjadi makanan burung di udara. Keyakinan Daud akan siapa yang di dalam dia, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang di luar. Dia memulai melihat ke dalam. Dia punya Tuhan yang hebat. Dia punya Yahweh Sebaot yang ada di dalam dia. Sehingga dia punya keberanian menghadapi situasi di luar. Kalau hari ini Anda ketakutan, khawatir, bimbang, cemas, dan sebagainya, karena kita terlalu sadar dengan apa yang di luar kita. Kita lupa siapa diri kita. Jujur saya mau katakan, kadangkala kita merasa minder dengan kehidupan ini. Kita mulai membanding-bandingkan, aku tidak secantik dia, aku tidak secakep dia, aku tidak sepintar dia, aku tidak sekaya dia. Kita tidak sadar bahwa kita punya potensi yang juga yang sama dengan mereka. Ingat saudaraku, terlalu banyak kisah-kisah sukses dalam kehidupan ini dimulai dari orang-orang yang bangkit dan sadar akan dirinya. Banyak kisah kegagalan rumah tangga, kegagalan dalam karir, kegagalan dalam bisnis. Ada anak yang lahir dari keluarga broken, dari keadaan ekonomi yang bangkrut dan sebagainya. Mereka mulai mengalihkan kesadaran pada diri mereka. Self-awareness. Yang bisa menolong Anda adalah Anda sendiri, bukan orang di luar Anda. Yang menyebabkan segala sesuatu terjadi seperti ini, bukan karena di luar, tapi dalam Anda itu sendiri. Apa yang diputuskan oleh dirimu, kesadaran akan dirimu, itu akan membentuk apa yang kau harapkan akan terjadi di luar. Karena walaupun seluruh dunia menyumpahimu, mengutukmu dengan kutukan, oh tidak mungkin kamu berhasil, tidak mungkin kamu bisa. Tetapi final decision, keputusan terakhir adalah dirimu. Engkau yang menentukan, kita yang menentukan mau jadi apa hidup kita ini. Bukan keadaan, bukan orang lain. Jangan banyak alasan dan berkata, saya lahir dari keluarga miskin, saya lahir dari keluarga berantakan. Oh bisnisku lagi terpuruk, oh situasi ekonomi lagi meredup dan tidak mendukung untuk pemasaran dari produkku. Jangan mempersalahkan di luar. Anda lihat di dalam. Anda punya potensi yang besar. Anda bisa merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tak ada yang mustahil. Hari ini dokter boleh memprediksi bahwa penyakitmu kronis dan tidak ada harapan lagi. Hari ini boleh akuntanmu mulai menghitung neraca laba kerugianmu. Oh, tidak mungkinkan perusahaanmu itu bisa baik lagi, bisa membayar hutang dan sudah di ambang kehancuran. Anda bisa mulai melihat keadaan situasi pemasaran, marketing Anda dan sebagai rumah tangga Anda, anak-anak Anda sudah tidak ada harapan untuk bisa diperbaikan. Dengarkan baik. Itu hanya kenyataan luar, tapi kenyataan dalam ada di dalam diri Anda. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Berita hari ini yang sangat mendasar bagi kita. Mari kita sadar pada siapa kita. Yahweh pernah berkata, Tuhan semesta alam pernah berkata, karena kau berharga di mataku, maka aku menulis engkau di telapak tanganku. Anda dan saya telah ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19, kita telah ditebus oleh darah yang mahal, bukan oleh emas perak barang yang fana. Artinya, Anda dan saya senilai darah Yesus, darah perjanjian. Kita mahal di hadapan Tuhan. Mulai sekarang, ambil sikap, mulai melihat siapa Anda. Anda adalah umat pilihan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Anda bukan orang biasa, Anda bukan orang sembarangan. Anda sudah terpilih dari semula. Dalam Efesus dikatakan, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih kita. Camkan ini baik-baik, sebagai the chosen people, umat pilihan, milik kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Allah lindungi, Allah proteksi. Hanya kesadaran kita harus berbalik dari outside menuju inside. Anda lihat, gadget-gadget, bahkan laptop, harganya berbeda bukan berdasarkan dimensi bentuk ukurannya, tapi berbeda dengan apa prosesor inside daripada laptop itu atau daripada gadget itu sendiri.
Itu sebabnya roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang di luar. Apapun yang dikatakan dunia, prediksi-prediksi negatif, prediksi-prediksi kegagalan, prediksi vonis sakit penyakit yang dikeluarkan oleh para medis, kita menghormati mereka karena mereka belajar dari edukasi yang mereka dapatkan. Tapi kita lebih menghormati yang di dalam. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Perkaramu ada di tangan Tuhan, masalahmu ada di tangan Tuhan. Dengan iman kita berani berkata, dengan Tuhan kuhadapi segala hal, segala perkara. Jangan khawatir, jangan putus asa. Hari esok masih lebih baik daripada hari ini. Jangan sia-siakan hidupmu. Waktu kita terbatas. Engkau berharga dan mahal. Jangan jual dirimu dengan perkara murahan, dengan narkoba, dengan alkohol, dengan perkara-perkara yang bisa merusak tubuhmu. Orang baik punya masa lalu yang buruk, dan orang belum baik masih punya masa depan yang baik. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Yesus Kristus, Dia Immanuel bersama dengan kita. Ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Engkau berharga, saudaraku. Sayangi dirimu, harapkan masa depan yang terbaik bersama Tuhan. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku punya rancangan kepadamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Sadarlah, sadarlah. Dengan kesadaran ilahi seperti ini, Anda akan keluar menghadapi hidup ini sebagai pemenang. Di dalam firman Tuhan, Roma dikatakan di sana, kita lebih dari pemenang. Yesus menyertai kita, kemenangan menjadi bagian kita. Itu sebabnya, tetap semangat, tetap bahagia, raih mimpimu bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada di antara sahabat-sahabat Tuhan yang menonton acara ini, mereka sedang tergeletak di rumah sakit, mereka sedang tidak berdaya, mereka sedang ada di pojok di sebuah bangku yang mereka sudah putus asa. Mungkin ada yang membunuh diri, mungkin ada Tuhan yang sudah mengakhiri kehidupannya. Mereka mungkin sudah lari ke tempat yang salah, mengambil keputusan yang salah karena kegalauan, karena putus asa, frustrasi dan sebagainya. Melihat kondisi rumah tangga yang berantakan, ekonomi yang tidak mungkin lagi bisa dipulihkan, hutang kiri kanan dan sebagainya, masalah anak, rumah tangga, percintaan, hubungan mereka, relasi kerja mereka sudah mulai amburadul. Tuhan, hari ini aku berdoa ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menolong. Engkau ada di sisi mereka saat ini. Karena Engkau Tuhan yang tak terbatas. Engkau pemilik langit dan bumi. Engkau sanggup memanggil semua bintang-bintang jagat raya. Engkau menentukan semua peredaran bulan, bintang, matahari, dan gugusan galaksi. Tak ada yang mustahil bagimu. Lakukan yang terbaik bagi mereka. Pulihkan hati mereka. Kuatkan yang lemah. Sembuhkan Tuhan yang sakit. Hiburkan mereka yang susah. Saat ini Tuhan, bangkitkan mereka oleh darah perjanjian-Mu. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu telah disebarkan menjadi berita sukacita bagi setiap makhluk di seluruh bumi, di mana suara channel ini dapat dicangkau dan didengar. Di sanalah kuasa-Mu yang sama bobotnya bekerja untuk mereka. Sebab kami percaya Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kami telah menerima kemenangan sejati dari Engkau. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Bahagia selalu menyertai kita, sehat selalu, dan jangan lupa selalu bersyukur, sebab syukur adalah tanda kita hidup dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi.